berapa kali cerita, berkisah kepada anak-anak, mereka ternyata bukan hanya terhibur. Mereka bukan hanya seneng, bahkan menangis, bahkan keluar statement-statement yang nggak saya duga. Luar biasa. Contoh sederhana misalnya, ketika saya bicara dengan anak-anak, bicara tentang jahiliyah itu kayak apa. Saya sampaikan, jahiliyah itu kan yang diterima selama ini oleh anak-anak itu adalah kebodohan. Yang dibayangkan oleh anak-anak itu kebodohan itu adalah nggak bisa nulis, nggak bisa baca, gitu ya, nggak bisa bisnis segala macam. Tapi kemudian coba saya ceritakan bagaimana pinternya orang Arab ketika itu. Mulai dari pinter dagang, pinter bersyair, pinter bisnis, pinter berperang, pinter membuat alat perang. Itu tiba-tiba keluarlah statement dari seorang anak yang mengatakan, wah, berarti jahiliyah itu kayak zaman sekarang ya. Bayangkan loh, ketika saya berbicara tentang masa lalu, tapi anak-anak bisa mengkaitkan bahwa ternyata jahiliyah itu juga ada di zaman sekarang. Yaitu apa? Peradabannya hebat, kemudian maju, teknologi luar biasa, tapi tidak menyembah Allah, disertai dengan akhlak yang buruk. Anak-anak bisa mengkonekkan ke situ, itu kan luar biasa. Jadi mereka tahu bagaimana kemudian definisi tentang jahiliyah yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan zaman sekarang. Nah, bagi anak-anak bukan hanya hiburan, tetapi storytelling adalah cara kita untuk membangun pondasi kehidupan mereka, pondasi jiwa mereka. Kalau sudah bicara pondasi, berarti akan terbayang bagaimana bangunan di atasnya, bagaimana kemudian indah atau tidak indahnya, bagaimana baik dan buruknya peradaban atau bangunan yang ada di atas pondasi itu. Yaitu bagi anak-anak, bagi remaja, ya, bagi anak-anak milenial, storytelling mungkin bisa menjadi sumber inspirasi. Kalau sudah ada inspirasi, maka lahirlah solusi. Karena zaman sekarang juga problematika remaja juga ngeri luar biasa ya, gitu ya. Nah, ini butuh inspirasi. Kalau sudah ada inspirasi, maka lahirlah solusi. Bagi orang tua, ya, storytelling mungkin bisa dijadikan sebagai pengingat, nostalgia, romantisme, ya, romantika, kenangan, tetapi juga bisa menjadi sebuah muhasabah untuk menjadikan akhir kehidupannya husnul khotimah. Ya, agak kejam nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi mungkin begitulah, efek tiap generasi itu ternyata berbeda. Nah, inilah efek yang begitu dahsyat bagaimana sebuah storytelling. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan itu adalah, ya, saya itu sudah sering bercerita gitu loh, tetapi kayaknya kok nggak ngefek ya gitu loh. Saya tuh sudah bercerita, padahal itu cerita tentang sejarah. Sudahlah hafal tahunnya, tempatnya, segala macam hafal, tapi kenapa kok kayaknya nggak ada efek di teman-teman saya? Datar aja mereka itu. Ya. Sementara di sisi lain ada teman saya hanya bicara tentang makanan, itu kayaknya kok excited banget gitu loh. Kayaknya kok sesuatu yang wow banget, sampai kemudian teman-temannya ngumpulkan uang untuk merasakan makanan itu. Padahal cuma sekedar makanan. Mungkin soto, sate yang dijual oleh Siti. Apa kaitannya soto, sate sama Siti ya? Nah, ini yang terjadi. Ini hanya sekedar makanan, tetapi ternyata apa? Wow banget gitu loh. Kalau bagi saya kalau makanan itu bukan bicara tentang storytelling ya, tapi dompet telling gitu. Jadi dompet yang berbicara. Tapi itulah faktanya. Ada sesuatu yang sangat menarik sebenarnya, tapi ketika diceritakan ternyata kok nggak ngefek ya. Sementara ada sesuatu yang sangat sederhana, tapi ngefek. Nah, ini bicara tentang tadi storytelling. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, berarti kalau kita coba ya runut, pelajari, cari inspirasinya, kalau kita bicara tentang storytelling, kayaknya boleh deh kita ngambil 3, ya tambah 1 lah, 4 kalau kita bicara tentang storytelling. Karena ini bicara masalah kelas, berarti saya biasanya harus ngasih teori, oke? Walaupun teori itu adalah wilayahnya Kang Husen, tapi saya akan buktikan bahwa saya juga punya teori ya. Teori itu saya ambil dari sebuah buku. Berarti yang berteori bukan saya, tapi buku itu. Nah, oke, baik teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang masalah storytelling, ada 3. Kalau ditambah 1 berarti 4. 4 hal yang kemudian kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang storytelling, kita bicara tentang ide, gagasan, konten apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang retorika, cara menyampaikan. Kemudian yang ketiga, kita bicara masalah segmentasi. Siapa yang mau kita ajak untuk ngomong? Siapa yang mau kita ceritakan? Dan yang terakhir, bicara masalah panggung. Panggung tidak mesti panggung ya, tidak, tapi suasana, kondisi ya yang kemudian melingkupi
atau yang kemudian ada di sekitar kita ketika kita sedang menceritakan sesuatu. Ini penting, 4 hal itu. Oke, baik, yang pertama, bicara masalah ide atau konten. Kalau di dalam bahasa perang, maka ide ini tepatnya adalah hulu ledak. Wow, ngeri banget ya. Tepatnya adalah peluru atau misil. Ya. Apakah itu berupa bom nuklir, bom atom, atau sekedar petasan cabai. Apalagi ini bicara tentang Ramadan, petasan cabai pasti menjadi menu utama anak-anak ketika sedang habis buka bersama, pulang dari maghrib atau dari sholat taraweh, langsung petasan. Ya, kita tidak akan bicara masalah petasan karena saya bukan agen petasan ya. Oke, kalau saya kembang api, ya saya kan unyu-unyu, pakai kembang api, diputar-putar, dilempar, set, ya kena rumah orang terbakar, bahaya ya. Oke, baik teman sekalian, ide ini adalah peluru, ya. Ide ini adalah misil, ide atau gagasan ini adalah sesuatu yang amat sangat penting. Kalau kemudian kita kaitkan, kalau tadi kan senjatanya mungkin kurang kebayang ya. Kalau saya kebetulan membawa satu benda yang nanti bisa memperjelas ya bahwa ide itu sesuatu yang luar biasa penting. Kalau saya ibaratkan, jadi yang namanya ide, konten, gagasan, bahan cerita itu seperti anak panah ini. Anak panah ini. Ya, bisa dilihat ya bagaimana kualitas anak panah ini sangat menentukan bagaimana pula kualitas daya rusaknya kepada musuh. Anda bisa bayangkan kalau ini dipakai perang, oke. Tapi coba kalau ini kita ganti dengan karet. Yang kalau ditembakkan, Abu Jahal akan ketawa, Abu Lahab akan geli, ya, gitu ya. Tapi ini punya daya rusak yang luar biasa. Begitulah ketika kita bicara tentang ide atau gagasan. Ini sangat penting. Nah, kalau sudah bicara tentang ide atau gagasan, maka kalau di Yuk Ngaji, teman-teman bisa berguru, asik, ya, menimba ilmu dari bisa King Sifrun, bisa Koh Velik, atau Kang Hussein. Nah, menurut saya itu 3 sosok yang secara referensi wow banget ya. Anda tidak akan bisa atau menggali sejarah Sirah Nabawiyah kepada Rizko. Ya. Tapi kalau Anda menggali tentang borok-borok orang lain, nah itu bisa ya. Atau mungkin Anda berbicara tentang Turki Utsmani kepada Fuad. Nah, Anda nggak akan dapat ya. Nah, ini penting ya. Jadi, kunci bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ide kita itu adalah dengan memperbanyak referensi. Dekati sumber-sumber referensi. Ya, bisa para ustadz, para ahli sejarah, atau apapun bidang yang memang Anda pengen sampaikan ya. Kalau tentang parenting ya Anda dekati itu pakar-pakar parenting ya dan lain sebagainya. Nah, itu kunci yang pertama. Dekati sumber-sumber referensi. Atau media-media yang memang menyajikan. Bisa buku, ya, bisa YouTube. Ya, kita kan sekarang tinggal ketik, klik. Ya, semuanya sudah ada. Nah, ini yang pertama, yaitu tentang ide atau gagasan. Yang kedua adalah tentang kemampuan retorika. Ya, kemampuan menyampaikan ide dan gagasan. Yang sudah saya sebut tadi ya, bicara tentang retorika. Nah, kalau kita bicara tentang perang tadi, oke, ada misil, ada peluru, hulu ledak, maka yang namanya retorika itu adalah roketnya. Kalau bicara panah, di mana saya belajar dari sosok yang agak cukup sombong ya. Sombongnya cuma dengan saya aja tentang panah, itu ke Koh Velik. Nah, beliau ngajari saya tentang dunia anak panah. Kalau ini sebagai ide dan gagasan, maka retorika itu tempatnya di mana? Ya, analoginya kepada apa? Maka analoginya bahwa ya kemampuan retorika itu adalah busur panahnya. Sebagus apapun ya anak panah ini bahkan mungkin terbuat dari mungkin besi, tembaga, perak, mungkin emas, bahkan mungkin titanium gitu ya. Tetapi ketika kemudian busur panahnya, bodinya ini ya bukan sesuatu yang keren, yang sesuai dengan isinya, maka juga akan sia-sia. Misalnya, ya ini dari bambu, gitu ya, bambu biasa. Kemudian talinya ini dari senar pancing, ya. Maka ketika untuk memanahkan, ya anak panah yang begitu tajam dan keren ini, ya tetap saja akan geli, ya.
Abu Lahab atau mungkin Abu Jahal ketika dipanah dengan kualitas senar pancing gitu ya, maka yang mereka akan ketawa aja gitu ya. Geli rasanya. Nah, ini berarti penting. Ya, jadi sebagus apapun ide, gagasan atau konten, tapi kalau cara menyampaikannya itu kurang bagus, kurang maksimal, kurang ada ilmunya, ya letoy. Anak panah ini tidak akan merusak, ya. Daya rusaknya itu ya bahkan nggak ada gitu. Teman-teman sekalian, sering kita bertanya, ya, kenapa ya? Atau mungkin ada pernyataan atau pertanyaan ya. Sering kita dengar bahwa ada seorang penceramah itu kalau berbicara itu bagus banget gitu ya. Bahkan kemudian levelnya itu sudah memukau gitu ya. Bahkan membius, sudah menghipnotis gitu ya. Resepnya apa gitu ya? Kira-kira resepnya apa gitu. Nah, yang harus kita pahami bahwa yang namanya retorika, kemampuan berbicara tidak datang instan. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan proses. Baik, saya sedikit cerita ya. Saya masih ingat ketika, kalau nggak salah 2005, saya ketika itu masih awal-awal ya ngisi-ngisi menggantikan ustadz gitu ya. Suatu ketika saya diminta untuk khutbah Jumat. Saya masih ingat masjidnya namanya Masjid Al-Furqon di Taman Sari, Jogja. Nah, ketika itu saya persiapkan ya persiapan inilah menjadi khutbah kan dicatat segala macam lah. Karena itu pertama kali saya tampil khutbah Jumat, maka ketika saya sudah mulai naik panggung, Masya Allah, tiba-tiba kaki saya bergetar, kemudian dari dahi saya keluarlah butiran-butiran keringat sebesar jagung. Ketika kemudian saya sudah naik mimbar, bergetarlah tangan saya, dan ketika saya mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin, itu tiba-tiba yang datang bukannya syafaat ya, tetapi ternyata kunang-kunang. Kunang-kunang itu membawa cahaya, tetapi ketika saya buka mata saya, maka bukan semakin terang, tetapi justru semakin gelap, membiru, dan akhirnya saya jatuh di bawah mimbar. Bayangkan teman-teman sekalian, pas khutbah Jumat pingsan pada saat pembukaan khutbah Jumat. Untung ustadz saya ada di situ. Nah, ini pengalaman yang luar biasa. Berbicara di sebuah masjid, masjidnya itu kecil sebenarnya, dan itu tempat latihan teman-teman ketika itu untuk berbicara. Saya pingsan. Dan ketika itu kemudian saya dibawa ke belakang, saya sudah tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saya buka mata saya sudah ada di belakang orang-orang yang berdiri sholat Jumat. Dan bayangan saya apa? Saya serasa sudah disolatkan. Itu pengalaman saya ketika saya sedang menyampaikan materi dakwah untuk pertama kalinya, khususnya di khutbah Jumat. Ngeri luar biasa. Apakah saya berhenti? Ya, kata guru saya, ini adalah proses yang harus saya lalui. Pun demikian ketika kita melihat seorang Felix Xiao yang memiliki kapasitas yang luar biasa, baik secara keilmuan maupun secara retorika. Kecepatan berbicara beliau, Masya Allah. Sampai kemudian memaksa orang itu untuk kemudian, tolong jangan berisik ya, tolong jangan berisik. Tek. Dan semua daging semuanya itu. Jadi kalau beliau ngomong itu daging semuanya. Daging. Jadi ngomong itu daging, banyak dagingnya. Itu daging semuanya. Kok bisa? Itu pun kita harus yakini bahwa itu adalah proses. Beliau mengalami sebuah proses yang luar biasa. Tidak mungkin seorang Felix Xiao ketika habis bersyahadat, kemudian dia latihan sholat, kemudian dia dikhitan. Saat dikhitan, tiba-tiba bibirnya bergetar. Tiba-tiba apa? Langsung ngomong gitu. Nggak mungkin gitu ya. Gara-gara khitan, beliau tiba-tiba lancar ngomong. Nggak mungkin. Kalau begitu teman-teman yang laki-laki yang sekarang sulit untuk ngomong, khitan aja ya. Tidak. Ternyata seorang Felix itu juga latihan, juga ada groginya. Beliau melalui sebuah proses yang panjang sampai sekarang menjadi pembicara yang luar biasa. Jadi di poin yang kedua ini adalah memahami bahwa retorika, cara menyampaikan itu membutuhkan proses. Prosesnya seperti apa? Nah, ini kayaknya kita harus bikin kelas gitu. Kayak apa sih proses membangun retorika? Kita bikin kelas lagi nanti ya. Oke. Teman sekalian, ini poin yang kedua. Memahami retorika itu bukan sekedar masalah gaya bicara, masalah enggak, ya. Tetapi ini proses yang sangat panjang, butuh latihan, butuh jam terbang, butuh latihan membuat alur dan lain sebagainya. Oke.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bicara tentang storytelling, kita juga bicara tentang siapa yang mau kita ceritai. Siapa yang kemudian akan mendengarkan cerita kita. Atau kalau dalam bahasa teorinya Kang Hussein, bicara tentang segmentasi. Nah, ini penting. Segmentasi, target audiens, ya, kepada siapa kita bicara itu penting. Ya, karena ini nanti pasti akan berpengaruh tentang ide apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, gaya apa yang akan kita pakai. Bicara kepada anak-anak nggak mungkin dong kita bicara tentang hedonisme, bicara tentang efek kapitalisme kepada dunia permainan Lego. Enggak, ya. Untuk anak-anak nggak bisa. Ini bicara konten. Juga kemudian cara menyampaikannya juga akan berpengaruh. Gitu loh. Karena memang sangat berbeda bicara kepada anak-anak itu sangat berbeda, ya. Bicara kepada ibu-ibu. Berbeda pula bicara kepada remaja, beda. Bicara kepada anak-anak, idenya yang sederhana. Bicara tentang sholat, itu bicara tentang misalnya kisah orang-orang yang hebat karena sholat. Nah, itu bisa untuk anak-anak. Tapi kalau anak-anak muda, mungkin berbeda lagi. Ya, untuk ibu-ibu pun juga berbeda. Dari materinya aja juga bisa kita bedakan. Ala anak-anak berkisah tentang sahabat Nabi segala macam, tentang kisah-kisah pahlawanan. Nah, kalau anak-anak muda bicara tentang move on, baper, ya kan, generasi micin, lain sebagainya lah gitu ya. Bicara kepada ibu-ibu beda lagi. Apalagi ibu-ibu udah tua, bau minyak telon, bukan minyak telon ya kalau ibu-ibu. Minyak kayu putih ya. Ya berarti bicara tentang husnul khotimah, azab kubur, keranda yang nyaman kayak apa. Nah, itu kalau ibu-ibu. Itu dari ide aja sudah berbeda. Kenapa? Karena kita memahami siapa yang kita ajak bicara. Nah, ada satu kisah, kalau nggak salah 2011 ya, 2011. Saya diminta untuk mengganti ustadz saya ngisi di sebuah event yang diadakan oleh KKN. Ketika itu tepatnya di Wates, Kulon Progo. Jaraknya cukup jauh dari rumah saya, sekitar 1 jam. Ingat ya, 1 jam di Jakarta itu berbeda dengan 1 jam di Jogja. Jaraknya itu sudah jauh banget kalau di Jogja itu, karena kan lancar, tanpa halangan. Ya. Nah, suatu ketika saya ditelepon, Mas Sahyo bisa menggantikan saya nggak? Oh, siap Tat, gantikan apa? Ngisi ya, nanti ada event KKN. Ini kebetulan saya ada acara mendadak. KKN itu ngundang saya untuk ngisi pengajian di sana, di tempat KKN-nya. Oh, siap Tat. Akhirnya dengan PD ya, kemudian saya mempersiapkan. Bayangan saya, karena ini yang mengadakan KKN, ini mesti anak-anak muda kayak gitu ya. Ini mahasiswa kan yang mengadakan. Ini berarti segmennya anak muda. Maka saya siapkan di materi tentang pacaran, pergaulan bebas segala macam. Ya, sudah saya siapkan. Berangkatlah saya. Saya berangkat sebelum maghrib karena cukup jauh. Ya, harapannya di sana ya saya maghrib di jalan. Maghrib nggak boleh di jalan ya, di masjid ya. Di jalan nanti ketabrak mobil ya. Saya maghrib di perjalanan, kemudian sampai di sana sebelum isya. Harapan saya bisa isya bareng dengan teman-teman remaja di sana. Ya. Alhamdulillah sesuai dengan rencana, saya bisa isya di sana bersama dengan remaja dan KKN. Tapi ketika saya tanya kepada mereka, gimana nih, kapan kita akan mulai? Nanti Tat ya, nunggu peserta. Lah, pesertanya kan sudah ada. Enggak, Sat, nanti pesertanya ibu-ibu. Oke, ya. Saya tenang ya, karena saya persiapkan untuk ya mengisi anak-anak muda, materinya, jokesnya, dalilnya segala macam lah gitu. Pokoknya untuk anak muda banget nih. Tiba-tiba KKN itu mengatakan, teman-teman mesin mengatakan nanti pengajiannya di rumah, kalau misalnya di rumah Bu RT itu ya, pengajian ibu-ibu yang ketika itu habis panen bawang merah, saya masih ingat. Oke, nggak apa-apa lah, pokoknya udah terlanjur di situ. Akhirnya tibalah waktunya saya ngisi. Pas saya ngisi, masuk ke rumah. Oh, bau bawangnya sedap sekali karena saya memang pencinta bawang. Kalau pas makan sate saya pasti pakai bawang. Oh, sedap sekali. Di situ banyak sekali bawang. Maka datanglah satu persatu ibu-ibu, dan ternyata usianya bukan usia muda, tapi nenek-nenek. Jumlahnya kalau tidak salah tidak lebih dari 15. Bayangkan ya.
brief awal, segmen yang saya bayangkan adalah anak muda, tetapi ternyata yang terjadi, yang saya hadapi adalah nenek-nenek jumlahnya 15 orang dan baru saja panen bawang. Dan Bu RT, kalau nggak salah Bu RT itu ketua ibu-ibunya itu mengatakan pengen materi tentang sholat jenazah. Itu real terjadi pada saya. Tapi alhamdulillahnya saya mendapatkan ilmu dari guru saya. Kalau tidak salah itu Pak Muhammad Ihsan, ya Muhammad Ihsan. Beliau menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika saya sudah hadapi ibu-ibu yang seperti itu, saya kemudian langsung cari bahan. Ini segmennya ibu-ibu tua, apa yang harus saya sampaikan? Yang pertama, saya tidak boleh melepas materi dari dunia mereka. Maka saya menyampaikan materi tentang ketakwaan, tapi bahasanya tentang dapur. Nah, ini udah mulai saya nyambung nih. Kenapa? Mereka bicara tentang dapur. Ketika saya buka, saya sapa, ya, maka saya sampaikan, ibu-ibu sekalian, bicara tentang takwa itu paling tidak ada 3 perumpamaan. Yang pertama, orang yang pertama itu adalah orang yang ketika dikasih masakan oleh ibu-ibu, dikasih piringnya bagus banget, masakannya enak banget, maka orang itu kemudian menerima dan mengucapkan, makasih Bu ya sudah diberikan sayur enak banget. Kemudian mereka memakan dengan lahapnya, kemudian setelah itu piringnya dicuci, kemudian dikembalikan ke ibu. Apa yang ibu lakukan? Ibu seneng. Kenapa? Karena piringnya sudah bersih. Maka piring itu langsung dimasukkan ke rak. Itu orang yang bertakwa. Ya, mereka dikasih nikmat, mereka dikasih anugerah, mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peruntukannya. Ya, makanan yang dimakan lah gitu ya. Maka kemudian mereka kembali kepada Allah dalam kondisi bersih, maka langsung mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu. Masalah takwa itu seperti ibu-ibu ngasih makanan. Itu enak sekali, piringnya bagus. Kemudian mereka terima itu yang namanya makanan. Mereka makan dan langsung dikembalikan kepada ibu, piringnya dalam kondisi kotor. Apa yang terjadi? Maka piring itu harus dicuci dulu, baru dimasukkan ke dalam rak. Itulah orang-orang yang punya dosa-dosa kecil. Jadi mampir dulu ke neraka, dicuci, baru masuk ke dalam rak. Kemana? Ke surga. Nah yang terakhir, bukan yang terakhir, yang berikutnya adalah dikasih makan, ada makanannya, piringnya bagus, dimakan, lupa mengembalikan. Saat dikembalikan ternyata kerak-kerak habis makanan, sisa makanan itu banyak sekali. Maka ketika dikembalikan, yang punya juga marah dong. Kalau bisa dibersihkan, dia akan bersihkan, digosok. Itu kalau kembali ke warna semula. Tapi kalau kemudian sudah tidak ridho, maka dia akan dibuang saja. Itulah orang-orang yang memiliki dosa besar. Dan yang terakhir, yang paling parah ini, yaitu apa? Dikasih makan, piringnya bagus, kemudian dimakan, kemudian piringnya pecah. Das! Ketika dikembalikan dalam kondisi pecah, maka seyakin-yakinnya yang punya itu tidak akan memasukkan piring itu ke dalam rak. Itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai akhir hidupnya. Jreng. Nah, wow, akhirnya Masya Allah, karena saya melihat siapa segmennya, bahasanya yang saya pilih, temanya yang saya pilih, itu pas dengan mereka, pada akhirnya terobati. Ibu-ibu dengan bahasa dapur. Oke, itu tentang segmentasi. Jadi penting. Makanya teman-teman jangan heran kalau di Yuk Ngaji, Mas Abid itu kalau ngisi ya pakai kaos. Dunianya dunia seputar yang hari ini dibutuhkan anak-anak muda. Yaitu apa? Dakwah melalui multimedia. Jangan heran pula ketika Sifrun atau mungkin Mas Felix atau semuanya bukan hampir ya, semua tim Yuk Ngaji kalau ngisi ya pakaiannya ya simpel aja ya, kecuali Pak dosen ya. Pak dosen beda ya. Pak dosen kemarin pakai jas gitu ya. Walaupun kayaknya sewaan deh gitu ya. Oke, baik. Itu tentang segmentasi. Dan yang terakhir ya, sebelum yang terakhir ya, ingat kemampuan seperti ini, kemampuan retorika itu butuh latihan dan jam terbang yang tinggi. Artinya apa? Anda bisa, kita semuanya bisa. Masalah bakat itu masalah cara belajar aja. Kalau yang satu makan atau yang satu belajar sekali bisa, ya mungkin karena kemampuannya begitu. Tapi kita mungkin harus 5 kali, 6 kali, tapi insya Allah hasilnya itu bisa. Jam terbang, latihan. Oke. Dan yang terakhir, untuk mendukung kemampuan kita berstorytelling, yaitu adalah panggung.
suasana penunjang, multimedia dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bicara nggak ada panggung, maksudnya panggung yang panggung-panggung bicara enggak. Maksudnya apa? Ya kalau kita bicara ngomong dengan teman, suasana kayak apa sih? Kita harus menyampaikan dengan seperti apa? Maka suasana itu harus kita baca. Harus kita baca. Ya. Nah, teman sekalian, itu dulu ya kelas The Power of Storytelling. Nah, jadi ada story, ada telling. Story-nya nanti urusannya Sifrun. Saya bicara masalah tellingnya, ya. Bagaimana kita berbicara yang kemudian bisa insya Allah lah berefek ya kepada orang-orang yang mendengarnya. Insya Allah efeknya juga efek positif. Itu dulu ya, jangan lupa nanti pulang tanda tangan absen ya. Kalau enggak ya cap jempol ya, cap jempol darah ya, jangan ya. Oke, itu dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Tetap nikmati Yuk Ngaji Academy. Insyaallah Cahyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, itu dia materinya. Wow, materinya sekali keren ya. sekali, Masya Allah. Aku punya pengalaman yang sama kok Gimana tuh? dengan Ustadz Cahyo. Jadi Gimana? pernah juga diundang ngisi sama di daerah Bantul kalau nggak salah. Dan sama yang gue nyiapin tuh materi fast yang Y itu loh. When, where, how, Yes. 5W1H. Yes. Dan di depan gue ibu-ibu eyang-eyang semua. Gaya banget ya pakai how, Aduh. where, and when, and Asli. why. Ustadz Cahyo udah pengalaman ya, makanya bisa ngerubah nge-switch gitu. Gue bener-bener kayak orang bego kok. Jadi gue tuh bener-bener nyampein materi itu. Ibu-ibu tahu 5W1H. Bodoh amat. Why? Where? Gua Tapi baru dalam hati panen tuh gua- bawang. Dalam hati tuh gue udah bilang ini salah ini. Ini nggak bener ini. Aduh. Belum lagi satu hal yang paling gue deg-degan adalah ketika disuruh doa. Selalu kan kalau di daerah yang benar-benar beda daerah, Ya. aduh, itu pasti minta bacain doa. Itu yang gue nggak Ya, bisa bener, tuh, bener, karena bener. doanya harus doa yang kayak kiai-kiai gitu kan. Amin, kayak gitu loh. Iya, Nah, iya, gue tuh iya. kan nggak hafal kan. Gue tuh, lah gue kalau doa ya woles aja gitu kayak, Iya. ya Allah lagi gini gitu loh. Nggak tahu ngapalin Arabnya itu. Aduh, gue udah lemes kaki gue serius. Gue sepanjang jalan itu udah ngafalin doa yang doa-doa gitu yang iftitah lah dikasih ya. sama Elan. Lan, ini doanya ini gue hafalin. Sampai sana Lupa blank. semua. Blank. Aduh, pengalaman ya. Pernah salah juga nggak lo kok? Banyak, sering. Ada aja pengalaman-pengalaman begitu. Yang jelas, intinya, Ad, kita tuh ada di posisi ini tentu mengalami proses-proses jatuh bangunnya dulu loh. Ya, orang tuh kan ngelihat kita, wah udah bisa, Bang Rizko bisa ngomong di depan umum, Bang Fuad juga lancar banget. Mereka tidak tahu sebelumnya dulu kita sangat hina dina, ya. Hina dina indallahil Islam. Iya. Bukan ya. Iya, sangat Dina. Oh, Hina Dina. Iya. Ada Ustadz Cahyo nih, tapi Ustadz Cahyo Iya. belum nongol ya? Belum, tadi udah nongol. Nggak apa-apa kalau mau nongol, nggak apa-apa. Tapi Q&A-nya nanti aja. Ustadz Cahyo, ini udah ditanya Ustadz ini Cahyo. sama teman-teman. Mana? Muncul dong. Oh ada, Wow, nyimak ternyata. Masya Allah. Backgroundnya. Thanks to be a millionaire. Udah jadi milioner aja di sana ya. Pertanyaan titik aman pertama. Pertanyaan. Iya. Siapakah nama vokalis Peter Pan? A. Apoy Wali. B. Ariel Peter Pan. Gak niat banget bikin pertanyaannya. Aduh. Kuis-kuis di TV begitu pertanyaannya. Saya sudah bikin materi agak lumayan ya bagi saya oke lah. Tiba-tiba pertanyaannya harga kursinya berapa? Oh, no, sing takon ngono kok. Ada di Q&A-nya gitu loh. Ih, parah Anda. Padahal kan bisa japri ya. Ada King juga, bagus lah, alhamdulillah. Iya.
Gitu. Ya wes nanti Hai, Sifrun. bagian Belum nongol Q&A-nya ya, Sifrun. nanti ya di akhir. Iya. Abis Iya, ini masih nggak ada apa-apa. materi dari Sifrun dulu tentang Sifrun A dulu. Day Gimana with materi ini nih? Rasulullah. With Rasulullah. Jadi apa nih kaitannya dengan tadi storytelling nanti dengan A Day with Rasulullah, nanti coba kita lihat ya. Ya, Sifrun suaranya doang yang mulai itu ya. iya. Masih setting bentar. Waduh, siap nggak, Kak? ya siap. Iya. Yup. Gimana? Udah siap untuk memulai materi dari Sifrun nih, penontonnya masih udah ada Bagaimana? 1.700-an orang nih. Coba suarakan komenannya. Waduh. Tidak kedengaran. Mana? Siap ya? Kelihatan nggak siap nggak? Aku nggak bisa baca itu. nih. Oh ya Ntar siap. gua- Siap semua nih, rame. Rame, masya Allah. Jangan Masya siap-siap doang. Allah. Iya. Siapin semua. Iya, Siapin siapkan apa. catatannya. Kan katanya ada sayembara catatan terbaik. Iya, jangan lupa untuk dicatat. Diremuk, dibuang. Bingung Ngapain dicatat? Ya, diketik dong. Iya. Kenapa ada Waduh, siapa? hawa? Kenapa muncul semua di sini? Kalian ini salah link tau Hei, nggak? kalian salah link. Dari tadi Mas Wimar Bukan masuk kalian sini. sih. Tadi Alfa masuk sini. Ariun. Tuh, Apa? tawan banget, nggak pernah ikut rapat kalian ini. Udah begitu kameranya nggak hidup lagi. Tahu, nyusahin. Iya. Ya, nongol ya. Kita jangan ini, jangan tutup dulu. Kita kerjain dulu. Ya udah. CC airnya yang kemudian dikasih Udah gitu nongolin suara. airnya juga harus sama. Sumber air, astagfirullah. Kok sumber air? Kamu nonton kajian lain sambil Hawariun. masuk ke sini. Penelitiannya judulnya adalah Astagfirullahaladzim. efektivitas pupuk. Astagfirullah, ada hawariun. Apa sih maunya orang ini? Apa sih maunya orang ini satu nih? Au. Astagfirullah. He. Ya udahlah. Susah ngomong sama orang ganteng doang. Nggak aku lanjutin ya. Lanjutin sendiri. Ya wes lah, ini warga-warga YN Academy ini mahasiswa ini udah nungguin King, nggak sabar ya. Ya, Oh, jadi mari mau kita ngeliat langsung King ya? siapkan. Iya, mereka tidak menanti Hawariun. Oh iya, mereka nggak menanti hawa nafsu ya, mereka menanti Iya. king sekarang ya. Iya. Oke, teman-teman sudah siap mendengarkan kisah A Day with Rasulullah? Kira-kira kisah apa ya yang akan diceritakan tentang seharian Rasulullah? Apakah Wow. kita nanti bisa menerima materi tersebut dengan baik dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah akan mencatatnya dan kemudian tidak akan lupa dengan materinya? Kita tunggu yuk. Sekarang juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk dalam mata kuliah yang diampu oleh saya. Yang judulnya adalah A Day. Kita akan ngebahas tentang hari bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang pertama kita akan mempelajari tentang kosakata ini. A day. Kalau kita ngomongin hari, maka hari ini senantiasa ini membahas atau berkaitan tentang waktu. Mana Allah sudah menurunkan waktu, menurunkan surat tentang waktu, wal asri. Dan di mana sifat manusia pada umumnya, innal insana lafi khusr. Manusia pada umumnya dia merugi. Kenapa kok manusia itu banyak yang gagal, yang sukses sedikit, banyak yang masuk neraka, yang masuk surga itu sedikit? Karena mereka tidak mampu memanfaatkan waktu dengan optimal. Padahal waktu yang diberikan kepada kita, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada orang soleh, kepada orang yang pintar, kepada orang yang bodoh, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus soleh, itu sama. Di mana kata Nabi SAW, a'maru ummati ma bayna sittina wa sib'in. Usia umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ini usianya. Dan di mana tiap tahunnya itu terdiri dari 12 bulan
dan setiap 12 bulan ada 4 pekan, setiap pekan ada 7 hari, dan setiap hari kalau hitungan sekarang kita pada kali ini, kebiasaan kita ada 24 jam. Nah, 12 bulan ini Rasulullah juga berikan panduan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam surat At-Taubah ayat ke-36, sesungguhnya 12 bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ukurannya komariah, bukan samsiah, ukurannya bulan, bukan matahari, bukan masehi. Nah, kalau ngomongin tahun, ukurannya adalah bulan. Maka bentuk bulan ketika bulan itu sempurna berarti itu tengah bulan. Ada 12 bulan dan 4 diantaranya itu haram. Yang 3 berkumpul kata Nabi, satunya terpisah. Yang 3 berkumpul itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan kemudian Muharram. Yang 1 terpisah itu bulan Rajab. Ini diberikan sejak Nabi Adam sampai Nabi SAW. Hingga sampai kemudian Nabi SAW itu menerima wahyu di mana Syahrul Ramadhana unzila fihil Qur'an. Allah memberikan clue tentang keistimewaan Ramadan bagi umat-umat yang diberikan Quran kepadanya, tapi tidak bagi umat-umat yang lain. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di tahun kedua Hijriah barulah bulan Ramadan itu menjadi bulan yang spesial. Dan Nabi SAW di bulan Ramadan menemui Ramadan 9 kali. Jadi 4 bulan itu memiliki kelipatan. Siapa yang melakukan kebaikan, kebaikannya itu akan berlipat. Siapa yang melakukan keburukan, keburukannya akan berlipat. Ini ibaratkan kalau dalam anime itu Naruto sedang latihan pakai bunsin ya. Jadi satu perbuatannya setara dengan 1000 perbuatan orang biasa. Satu latihannya setara dengan 1000 karena bunsinnya pakai 1000 bayangan. Dan ada yang kemudian lebih berlipat daripada itu dikasihnya bulan Ramadan. Sampai-sampai nabi-nabi di ketika peristiwa Isra Mi'raj itu minta, Nabi Musa salah satunya minta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW usianya singkat, cuma 60 sampai 70 tahun, cuma segini. 60 sampai 70 tahun, sedangkan umat-umat yang lain itu ratusan tahun, bahkan hampir ribuan tahun. Tapi pahalanya paling banyak, penghuni surga paling banyak, dan kemudian paling pertama masuk surga meskipun hidupnya paling belakang dan paling singkat. Enak banget gitu loh. Nah, Ramadannya Nabi 99 kali. Kita usia yang 11 tahun, usia yang 10 tahun, usia yang 20 tahun, berarti kita 11 tahun, 18 tahun, 20 kali mengikutin Ramadan. Yang 20 tahun berarti 20 kali nemuin Ramadan. Karena kita lahir kebanyakan langsung kemudian Muslim langsung mengenal Ramadan. Yang umurnya 30 berarti hampir 30 tahun bertemu dengan Ramadan. Tapi kenapa kok kapasitas kita berbeda dengan kapasitasnya Nabi, berbeda dengan kapasitasnya sahabat? Padahal kita sudah menemui 1 bulan yang ngebikin para nabi itu iri. Sebab kelipatannya begitu dilipatkan. Jawabannya apa? Optimalisasi kita terhadap waktu. Nabi SAW adalah seorang sosok yang memiliki kapasitas yang terbaik. Kapasitas Nabi adalah kapasitas yang terbaik. Kapasitas Nabi adalah kapasitas yang terbaik. Apa sih kapasitas itu? Maka kapasitas ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang namanya kapasitas itu adalah hasil akumulasi dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Orang yang kemudian menjadi penghuni surga karena memang dia adalah hasil akumulasinya dari ketika hidup di dunia adalah penghuni surga, bukan penghuni neraka. Begitu pula yang penghuni neraka. Orang yang sukses itu hasil akumulasi dari pilihan-pilihan sebelumnya. Sedangkan yang diajarkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang sukses itu sudah pasti masuk di dalam surga. Meskipun dia gagal di dunia, tapi kalau masuk surga, dia masih tergolong beruntung. Karena sedetik di surga itu lebih berharga daripada seumur hidup kita bahagia di dunia.
Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita tata cara untuk bahagia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dan kapasitas ini terbentuk dari keistiqomahan. Keistiqomahan yang dalam bahasa kerennya itu disebut sebagai habits. Habits Nabi, dan habits ini kemudian nanti membentuk karakter. Kalau benar sudah istiqomah akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang kemudian memberikan nilai atas kapasitas yang kita miliki sekalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah suri toladan yang terbaik, uswatun hasanah. Dan bagi kita yang pada hari ini merasa manajemen waktu kita hancur, banyak kemudian menyia-nyiakan waktu, perlu ketahui bahwasanya agama ini sangat memperhatikan waktu, dan perlu diketahui barang siapa yang ingin membangkitkan peradaban yang tinggi dan menghasilkan karya yang besar, itu tidak mungkin muncul dari umat yang senantiasa memubazirkan waktu. Maka Rasulullah hadir menjadi teladan kepada kita terkait tentang penggunaan waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sih apa yang dilakukan oleh Nabi selama satu hari keumuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipandu dalam wahyu. Secara garis besar, wahyu itu membagi waktu Nabi secara garis besar menjadi dua. Waktu yang pertama dan waktu yang kedua. Oh, gambarnya hancur. Sorry. Waktu yang kedua. Waktu yang pertama adalah siang dan malam. Nah, siangnya Nabi Muhammad SAW dan kemudian malamnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini ternyata sudah ditekankan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Ini dalam surat An-Naba ayat 10-11. An-Naba ini surat nomor 78. Quran surat 78 ayat 10-11. Ini waja'alna nahara ma'asya. Nahar itu untuk mencari penghidupan, laila itu untuk libas, untuk istirahat. Dan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala panduannya sejak awal pertama menerima wahyu. Wahyu yang pertama turun dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran surat 96 Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah basic bahwasanya membangun sebuah peradaban dari mereka yang memiliki wawasan dan pengetahuan, dari yang masyarakat atau peradaban jahil menuju peradaban yang dipandu oleh risalah. Panduannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pelajari dulu al-ilmu qabla qawli wal amal. Baru ngomong, baru berbuat. Maka perbuatan dan bicara yang kemudian turun di surat berikutnya. Surat yang mengatur tentang kehidupan malam Nabi SAW ada dalam surat Muzammil. Surat ini nomor 73. Ayat 1-7. Nah, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut, maksudnya bedanya berselimut muzammil dalam hari ini dengan mudassir dalam hal ini. Muzammil itu berselimut dengan nyaman. Jadi dia tidur. Qumil laila illa qalilah. Di malam harinya maka berdirilah untuk melakukan sholat nisfahu awin kusminhu qalilah, atau kemudian separuhnya atau selebihnya. Jadi kalau kita anggap tengah malam sekarang itu jam 12, jadi sekitar jam 12 Nabi SAW itu sholat malam,
kemudian kegiatan berikutnya setelah sholat malam itu Nabi kata sahabat kalau sholat sunnah itu sholatnya paling panjang di antara kita, tapi kalau ngimami sholatnya paling pendek, tapi pendeknya ukuran generasi terbaik bukan ukuran kita. Nah kemudian Nabi sholat, kemudian kadangkala di malam hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan beberapa hal. Ini gambaran besarnya. Dan yang kemudian siang harinya diajarkan dalam surat Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir, bangunlah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini ayat 1 sampai 7, Muzammil juga ayat 1 sampai 7. Dalam Muzammil disuruh kita belajar karena malam hari itu lebih berkesan, suruh baca Quran karena malam hari itu berkesan, dan sesungguhnya inna laka fin nahari sabhan tawila, sungguhnya di siang hari engkau akan memiliki kesibukan yang sangat panjang, dan diatur di dalam Al-Muddatsir. Muddatsir itu berselimut, maksudnya berselimut dalam hal ini beda dengan Muzammil. Selimutnya dalam keadaan tidak nyaman, selimutnya itu untuk melindungi diri. Wahai kamu yang, kalau bahasa kita, yang overthinking, yang kemudian kurang percaya diri, yang kemudian minder, nggak yakin, maka bangun. Kum, maka membangun peradaban semuanya seruan 2 kali berturut-turut. Kum, bangunlah sebuah peradaban ini dengan menghidupkan habits yang dipandu dengan wahyu. Maka habit Nabi Muhammad SAW itu dipandu dengan wahyu. Kehidupan Nabi Muhammad SAW ini ukurannya bukan jam kayak kita sekarang. Inilah yang kemudian menjadi kesulitan bagi kita. Ukurannya Nabi itu inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi diatur lewat 5 waktu sholat. Jadi kehidupan kaum muslimin itu diatur oleh 5 tiang agama ini yang sudah ditetapkan. Makannya ngikutin 5 waktu ini, aktivitasnya ngikutin 5 waktu ini, bukan waktu ibadah ngikutin aktivitas. Karena memang sejak awalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita disuruh untuk beribadah. Maka kalau mau sinergi dengan perintahnya Allah, ya ngikutin dengan poros yang diatur sama Allah. Maka 5 waktu kehidupan Nabi ini terbagi menjadi 1 subuh, 2 zuhur, 3 asar, 4 maghrib, 5 isya. Di antara subuh dan zuhur ada waktu syuruk dan ada waktu duha. Di antara isya ke subuh ada waktu qiyam lail. Nah, ini pembagiannya. Tapi untuk mempermudah bahasa teman-teman sekalian, sebelum itu perlu dipahami bahwasannya, nanti saya akan bagikan ini jam-jam berapa supaya gampang. Awal hari itu dalam Islam dimulai maghrib, bukan dimulai jam 00 ya. Dimulai maghrib. Dan kalau kita ngomongin tahun, patokannya itu bulan. Kalau ngomongin hari, patokannya itu adalah matahari. Patokannya kalau subuh berarti patokannya matahari ketika fajar menjelang terbitnya matahari. Fajar itu cahaya matahari itu sudah mulai kelihatan. Sampai zuhur, zuhur itu tepat di atas kita kalau berdiri di bawah matahari. Ini tepat di atas kita, itu waktu yang diharamkan untuk sholat, kemudian lewat sedikit itu zuhur. Kalau asar itu matahari, kita di bawah matahari, bayangan kita itu sebesar dengan tubuh kita. Nggak lebih lonjong, nggak lebih pendek, perbandingannya 1:1, itu masuk waktu asar. Dan kemudian maghrib itu ketika matahari mulai terbenam. Sampai isya, cahaya matahari sudah hilang. Jadi maghrib biasanya langitnya warnanya merah. Nah, itu waktu-waktu. Kenapa kok Allah senantiasa menjadikan kita seolah-olah patokannya adalah alam? Ya, yang pertama, untuk kemudian inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, untuk tadabbur, senantiasa tadabbur. Jadi Allah pengen tiap hari kita itu tadabbur atau zikir.
supaya kita tahu bahwasanya semuanya itu adalah ayat-ayat Allah. Kita kalau lihat jam digital, jam mekanik, jarang ingat sama Allah. Tapi kalau lihat betapa terangnya itu cahaya matahari, betapa sempurnanya itu bulan bersinar, kita kemudian lebih mudah mentafakuri apa yang diciptakan sama Allah. Yang kedua, untuk kemudian membuat harmoni dengan alam, ya, dengan sunatullah. Nah, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yes, harmoni alam semesta itu mensucikan Allah. Kalau kita hidup sak-sae kayak orang-orang yang nggak kenal Tuhan, maka kita make badan ini nggak optimal. Ibaratkan makan nasi lewat gelas, minum air lewat piring. Jadi nggak optimal. Kalau di sini, kalau di di Cina ini namanya ilmu yin dan yang atau qi atau qi. Jadi bersatu dengan alam. Kalau di Naruto cakra, ya, cakra bisa mengatur energi yang dalam diri. Kalau bisa mengatur energi dalam diri itu selaras dengan alam, dia jadi senin. Dia jadi ninja legendaris, ya. Di dalam Islam diajari bahwasanya ketika kita mengenal dekat dengan ayat-ayat Allah, harmoni kita untuk selaras dengan perintah Allah itu lebih mudah. Kita misalkan waktunya malam istirahat, waktunya siang bekerja, itu lebih mudah untuk beribadah. Kalau dibalik, tidur di pagi hari, bangun loyo. Kerja di malam hari, kerja pun loyo. Nah, itu karena memang tidak sesuai dengan dosbooknya dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan produknya. Yang ketiga, untuk membentuk kepekaan. Kepekaan terhadap alam. Kalau ada musibah, coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang, kata Ebit. Peka dalam arti kita semakin peka manusia, semakin sensitif manusia terhadap alam, maka manusia itu semakin mudah mendapatkan berkah dari apa yang terjadi kejadian di sekeliling dia. Contoh, kalau ada hujan, hukum asalnya hujan itu berkah. Nabi Muhammad SAW kalau ada hujan, minimal ketika dia sibuk, dia basahi kepalanya. Kalau dia luang, dia hujan-hujanan karena itu berkah. Kalau sekarang kebalik, kalau hujan minimal seenggaknya kepalanya nggak basah, dikasih kresek. Ya, kebalik sehingga apa? Ketika turun hujan malah kebanyakan air banjir. Ketika hujan nggak turun kemarau, padahal itu hukum asalnya hujan itu berkah. Nggak ada berkah-berkahnya sama sekali. Nggak hujan kemarau, musibah. Hujan ya banjir, longsor, nah, musibah juga jauh daripada berkah. Maka kepekaan inilah yang kemudian membuat kita semakin paham bagaimana bersikap. Ketika ada musibah, kita setidaknya bisa menakar apakah ini ujian daripada Allah sehingga sikap yang paling tepat adalah bersabar, atau ini teguran daripada Allah sehingga sikap yang paling tepat adalah muhasabah, atau ini adalah azab daripada Allah sehingga sikap yang paling tepat adalah taubat. Enggak, kalau sekarang ini gak ada hubungannya sama agama, gak ada hubungannya sama Allah, ini cuma fenomena alam, ya habislah kita. Ini kemudian ketika patokannya pakai alam, maka waktunya Nabi Muhammad SAW itu dibagi lewat 5. Katakanlah sholatnya Nabi Muhammad SAW, subuhnya Nabi jam 5, subuhnya Nabi jam 5, kemudian zuhurnya Nabi jam 12, asarnya Nabi jam 3, maghribnya Nabi jam 6, isaknya Nabi jam 7, syuruk jam 6, ruk jam 6, duha jam setengah 7. Kita mulai dari waktu tengah malamnya Nabi Muhammad SAW. Pembagian waktunya Nabi SAW itu antara pagi dengan awal malam dibagi menjadi 2. Kalau subuhnya jam setengah 5, maghribnya jam 6, kira-kira berarti jam setengah 12 itu tengah malamnya. Nabi SAW bangun jam segini. Setengah 12
Nabi SAW bangun. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bangun? Pertama, Nabi kemudian mencari barang yang paling disukai oleh Nabi. Ini sudah saya siapkan. Namanya siwak. Dicari oleh Nabi ya, siwak. Kemudian Nabi SAW bersiwak dan siwaknya kemudian diberikan kepada istrinya untuk dicuci. Dan Aisyah kemudian suka memakai bekas Nabi supaya berharap liurnya Nabi itu bercampur dengan dia. Kemudian Nabi duduk sebentar ketika tidur, nggak langsung berdiri. Kalau maksain berdiri itu secara kesehatan pun tidak bagus. Ini sunnahnya diajarkan. Kalau kita nggak ngerti ini, kita nggak dapat pahala melakukan itu. Ya maksimal kita cuma sehat. Tapi kalau ngerti ini diniatkan untuk ikut Rasulullah, kita begitu pun dapat pahala. Kemudian Rasulullah mengusap matanya untuk mengusir tidur. Nah, kalau khawatir telapak tangannya, kata Nabi, kamu nggak tahu telapak tanganmu itu kalau tidur kemana. Maka pakai punggungnya. Diusap. Maka kemudian Nabi SAW berdoa. Ada rangkaian itu cukup panjang, nggak cukup waktunya. Banyak doa-doa yang diajarkan. Kemudian Nabi mengambil wudhu. Dan Nabi kalau tidur pakai sarung, kemudian mengambil minyak wangi. Rasulullah pakai minyak wangi, dipasangkan sama istrinya. Dan untuk kemaluannya, Nabi yang kemudian membaluri. Bahkan jangan ragu untuk beli minyak wangi, karena Nabi SAW sepertiga kekayaannya dihabiskan untuk beli minyak wangi. Itu sunnah. Nah, Rasulullah pakai minyak wangi, kemudian Rasulullah wudhu. Setelah wudhu, Rasulullah siwakan lagi, saking Rasulullah senangnya sama siwak. Kemudian Rasulullah sholat malam. Kadang setelah sholat malam, Rasulullah belusukan, ngelihat kondisi Madinah, ngelihat sahabat-sahabatnya. Rasulullah tahu rumahnya siapa saja itu lewat suara-suara ketika mereka qiyamul lail. Oh, ini rumahnya Abu Musa Asy'ari, ini rumahnya Bilal, oh ini rumahnya Abu Bakar, oh ini rumahnya Umar. Kadangkala pada pagi hari Rasulullah kumpulkan, Abu Musa, suaramu tadi malam bagus kayak surulingnya Daud. Bilal, kamu kok bacanya sampai seperti itu? Rasulullah mengenal masyarakatnya. Bilal, kamu kok baca suratnya loncat-loncat? Ya, aku suka ya Rasulullah. Oh, Abu Bakar, kok suaramu itu kecil banget? Ya, soalnya dikit-dikit nangis dan aku khawatir mengganggu tetanggaku. Umar, suaramu kok kenceng banget? Ya, biar supaya setannya pergi dan tetangga-tetanggaku bangun supaya ikut sholat. itu katanya Umar. Maka kata Nabi, kalian semua itu benar, cuman Abu Bakar besok kalau sholat lagi suaranya agak kencengin supaya bisa terdengar ke kanan kirinya supaya termotivasi. Umar suaranya besok dikecilin gitu ya. Ya, siap Rasulullah. Itu Rasulullah. Kadang Rasulullah pergi ke kuburan, ke Baqi, untuk mendoakan para syuhada yang ada di Baqi. Jadi takut pergi ke kuburan tengah malam itu bukan ajarannya Islam. Rasulullah bahkan ke kuburan untuk mendoakan. Maka sampai kemudian azan pertama. Azan pertama itu sepertiga malam terakhir. Aku nyariin ini di sini. Sepertiga malam terakhir, 1/6 dari sepertiga malam yang terakhir. Anggaplah jam 3. Anggaplah jam 3. Azan pertama oleh Bilal. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika azan pertama itu mengajak orang yang sudah sholat itu tidur, istirahat, yang belum sholat bangun. Nah, asar sampai kemudian Rasulullah SAW itu terbangun lagi ketika azan yang kedua oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum kemudian azan subuh. Sampai azan subuh, Rasulullah sholat subuh. Dan biasa sholat subuh yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu antara surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Surat Qaf, surat ke-50 sampai surat Al-Mursalat. Juz 29 paling akhir. Nah, itulah dibaca oleh Nabi. Setelah kemudian sholat subuh, Nabi balik badan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kadang Nabi menjalin ukhuwah, nanya, si ini mana? Kok gak ada? Apakah sudah sakit? Si ini mana? Setelah itu siapa yang malamnya bermimpi? Nah, coba aku mau takwilkan. Siapa yang mau latihan menakwil mimpi? Kadang sahabat menjawab, Rasulullah benarkan. Itu. Sehingga mengkader. Bahkan setelah itu Nabi menyampaikan wahyu-wahyu yang turun. Karena wahyu sering turun ketika Nabi qiyamul lail. Dan kemudian Nabi memberikan nasihat. Dan nasihat di subuh hari itu identik dengan nasihat yang membuat kami, kata sahabat, meneteskan air mata. Seolah-olah ini nasihat terakhirnya Nabi. Jadi yang lembut-lembut biasanya itu memang pagi hari.
Nah, ini ceramahnya adem ya, itu subuh atau bukan ya? Karena nanti ketika duha beda lagi pembahasannya. Nah, maka setelah Nabi di dalam situ Nabi berzikir, Nabi berdoa, Nabi kemudian cerita dengan sahabat, kadang bermuhasabah, ada yang cerita tentang kejahiliannya masing-masing ya. Jadi kejahilian itu bukan sekedar menghindar, tapi memanfaatkan atau mengejar keburukan dengan menutupinya dengan kebaikan yang lebih banyak. Itu yang namanya hijrah, bukan sekedar menghindar. Adapun yang malu untuk diketahui oleh orang, silahkan, dan itu ditutupi oleh Allah, itu dijaga. Tidak semua yang hijrah. Yang lebih baik, orang yang hijrah memanfaatkan masa lalunya untuk lompat lebih tinggi. Khalid dulu gemar bunuhin sahabat, habis itu jadi panglimanya Nabi. Umar dulu pengen ngebunuh Nabi, habis itu jadi pembelanya Nabi yang paling berani ya. Jadi memanfaatkan masa lalunya untuk digunakan sebagai jalan pintas meraih kebaikan yang lebih banyak. Kemudian setelah sholat syuruk, Nabi kemudian sholat syuruk sampai jam 6, Nabi sholat syuruk sampai jam 6, kemudian Nabi keliling kepada istri-istrinya Nabi SAW. Nabi bertanya, hal min syai, apakah ada sesuatu? Enggak bilang ada makanan. Ya, ini adalah panduan bagi kita bagaimana untuk menilai makanan. Nabi enggak bilang apakah ada makanan pembuka, makanan utama, ada penutup, enggak. Tapi apakah ada sesuatu? Nabi keliling, kalau ada yang sakit Nabi menjenguk, Nabi kemudian kalau ada yang meninggal Nabi kemudian mengurusi jenazahnya sampai dikuburkan, sampai sholat duha. Sebaik-baiknya sholat duha dilakukan ketika unta mulai kepanasan, jam 9 kurang lebih. Nabi selesai sholat duha pergi ke masjid, majelis Nabi mulai dibuka. Di majelis itu Rasulullah ngomongin segala hal, kadang ngomongin perang, ngutus pasukan, kadang kemudian latihan militer, kadang kemudian memberikan pembelakan. Ini sekolahnya sahabat, ini sekolahnya terbaik. Jadi sekolahnya itu di masjid, di waktu duha. Dan dalam majelis Nabi Muhammad SAW itu, kalau orangnya sedikit itu halakoh, kalau orangnya banyak dua lajur supaya kalau ada yang mau nanya ada jalannya, langsung nemuin Nabi kemudian pergi lagi untuk melanjutkan aktivitasnya dalam bekerja. Ansor biasanya kerjanya di kebun, Muhajirin biasanya kerjanya di pasar. Ada seperti Umar itu gantian, selang-seling sama tetangganya. Kalau sekarang pergi ke majelis Nabi, besok dia kerja, tetangganya pun sedemikian. Itu sekolahnya para sahabat. Nah, maka sampai kemudian waktu Qailulah itu ketika matahari, kita berdiri di bawah matahari, bayangannya itu kita injek. Bayangannya kita injek. Itu waktu Qailulah, sekitar 15 menit. Dan ini medis menunjukkan efektivitas tidur di siang hari itu 4 kali lipat daripada tidur di siang hari. Jadi tidur 1 jam, ya nggak boleh lebih dari itu ya. 1 jam itu seperti tidur 4 jam di malam hari. Dan juga penelitian katanya kalau yang biasa tidur Qailulah itu tidak akan kena jantung koroner, yaitu menyehatkan juga ternyata. Nah, kemudian Nabi SAW tidur di rumah, kadang juga tidur di masjid, ya ngemindang apa ya ya gitulah, ngelesehan di masjid bersama dengan sahabat-sahabat, kadang tidur di masjid, kadang pulang tidur di rumah sampai zuhur. Setelah lewat zuhur, Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitasnya. Kadang Nabi pergi ke pasar, liya'kununat ta'am wa yamshi fil aswaq. Kadang berjalan di pasar untuk ngecek, kadang juga Nabi jualan. Nabi berusaha untuk mencari maisahnya, ngecek apakah ini ada yang salah, ada yang menipu enggak. Oh, ini gandumnya kok basah, enggak boleh. Kalau basah ini kamu menipu, keringkan dulu atau ditaruh atas basahnya, kasih tahu pembelinya. Karena kalau ditimbang ini lebih berat. Nah, seperti itu. Kadang juga keliling ke Ansor, keliling ke kebun-kebun. Kadang Nabi SAW juga bersilaturahmi. Ini waktu itu sama sampai waktu asar. Nah, waktu yang seperti itu sampai waktu asar, kadang menghadiri undangan, kadang Nabi ngebantu permintaan Nabi seperti hal sepele, ngajarin pemuda yang Nabi lihat nggak bisa nyeset kambing, diajarin gini loh cara nyeset. Atau ibu-ibu yang sedang memasak, Nabi diminta nyicipin, Nabi cicipin. Seperti itu perlakuan Nabi. Di sore hari anak-anak ngajak main, Nabi main.
Nabi toil-toilin pipinya, didoain satu-satu oleh Nabi. Jadi gak harus anak kita sendiri, didoain satu-satu. Kemudian Nabi juga kadang pergi ke Kuba, main air di sumur, ya percikan sama sahabat-sahabatnya. Itu di waktu zuhur sampai asar. Kadangkala juga habis zuhur, Nabi juga memberikan majelis. Salat zuhur itu lebih singkat daripada subuh. Kira-kira kalau subuh itu 100 ayat, zuhur itu 30 ayat. 30 ayat. Asar setengah daripada zuhur. Sedemikian pula panjangnya majelis kalau ada majelis. Kalau ada majelis zuhur, misalkan 15 menit, kalau asarnya ada lagi berarti kultum. 7 menit setengahnya. Nah, ketika masuk asar, ada hal yang khusus Nabi lakukan, yakni keliling lagi kepada istrinya sebagai laki-laki yang terbaik. Dia senyum, sapa, bercanda, atau bahkan Nabi mengajarkan ilmu kepada istri-istrinya. Ini pentingnya memang seorang suami sudah selayaknya lebih paham agama, lebih paham ilmu daripada istrinya. Kalau memang waktunya nggak cukup, istrinya ngumpul di rumah yang nanti malam itu jatahnya dia ditempatin rumahnya oleh Rasulullah. Nah, mereka di situ. Maka Nabi ngumpulnya di situ sampai kemudian, ini singkat saja, sampai maghrib. Di maghrib kata Nabi SAW, kalau sudah makanan dihidangkan, makan dulu, gak ada sholat ketika makanan dihidangkan. Kalau ini waktunya puasa, makan dulu di rumah. Makan dulu di rumah, baru sholat maghrib. Kalau waktunya gak puasa, sholat maghrib dulu. Baru makan di rumah. Sahabat itu makannya biasanya maghrib, bukan tengah malam. Maka sahabat itu memang gak berlemak rata-rata ya. Makannya maghrib, dan maghrib itu disuruh tutup pintu. Bismillah, tutup pintu dengan menyebut nama Allah. Dan kalau punya anak, panduannya digendong anaknya. Karena ada jin yang mengganggu namanya Ummu Sibyan ketika waktu maghrib. Dan di waktu maghrib itu pertukaran, ada pertukaran ada jam kerjanya iblis. Jadi iblis beserta pasukannya itu keluar rame-rame ketika maghrib. Sehingga wajar ketika ada orang nyantet, maghrib. Ketika orang ngirim-ngirim sihir, itu biasanya prakteknya dilakukan maghrib. Kalau asar, biasanya ini ada shift-shiftannya malaikat antara asar dengan subuh. Malaikat siang tuker-tukeran dari malaikat malam. Sehingga waktu ini mustajabah. 3 waktu ini dilarang untuk tidur. Ba'da subuh, ba'da asar. Yang 2 ini karena dikhawatirkan kita menyia-nyiakan rahmat Allah. Yang pertama, karena kita waspada, iblis itu sedang kuat-kuatnya untuk menggoda manusia. Sifatul ahmar itu ketika langit warnanya merah. Nah, di situ juga waktu di mana langit ketika merah-merah, waktu termasuk ketika matahari ada di atas, itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah menyelisihi agama-agama yang di setiap negara pada kesempatan kali ini banyak yang menyembah matahari. Amaterasu, Omekami, Shinto di Jepang, di Malaysia juga ada, Indonesia animisme, dinamisme, Dewa Ra itu juga di Mesir, dan Dewa Helios itu di Yunani, macam-macam dewa yang menyembah matahari. Jadi ini pun diajarkan bahwasanya ini setan sedang kuat-kuatnya karena orang musyrik sedang banyak-banyaknya ketika maghrib. Setan jadi tambah kuat. Maghrib, kemudian kalau bisa baca Al-Quran, silahkan di rumah baca Al-Quran. Pokoknya ini maghrib adalah family time. Family time. Dimana ketika istrinya Nabi masih kumpul, Nabi kadang memberikan pengajaran kepada mereka, kadang sekedar bercengkerama. Sampai sholat isya, adzan isya, sahabat mulai berdatangan ke masjid. Nah, Nabi kadang kalau sholat awal, setelah sholat isya itu ayat yang dibaca kalau maghrib itu antara duha sampai an-nas, kalau isya yang dibaca an-naba sampai al-lail. Nabi sholat isya, kalau sholat awal beliau langsung pulang, kalau nggak ada yang urusan dengan dia, beliau langsung pulang dan beliau langsung tidur sampai nanti tengah malam. Ya, Rasulullah melarang atau menghimbau untuk tidak begadang kecuali 3 perkara. Yang pertama, untuk menolong urusan kaum muslimin yang nggak bisa ditunda. Ada yang butuh sama kita, itu boleh. Yang kedua, untuk perkara tolabul ilmi, untuk perkara menuntut ilmu, silahkan boleh. Yang ketiga, untuk
bersendagoro dengan pasangan. Ya. Dan biasanya yang paling sering Nabi itu melakukan sholat Isya di sepertiga awal yang akhir. Jadi sepertiga malam itu dibagi 6, nah seper-6-nya dipakai untuk Isya. Nggak ada waktu buat ngitung ya. Kira-kira jam 9 Nabi sholat, karena Nabi kadang ngelihat masih dikit kan, rumahnya sebelahnya masih dikit, Rasulullah istirahat lagi di rumahnya. Nah, atau bahkan Nabi pernah melakukan di tengah malam, sehingga nanti langsung nyambung qiyamul lail Nabi. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat yang berbondong-bondong datang di Masjid Nabawi? Para sahabat melakukan majelis qurra, atau majelis qurra itu murojaah. Jadi murojaah pelajarannya Nabi di sekolah yang pagi tadi waktu duha, atau mengajarin mereka yang siangnya kerja. Jadi di situ ada yang sampai tengah malam, ada yang sampai itikaf di situ sahabat. Karena hidup itu majelisnya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu Nabi SAW itu berangkat tidurnya awal malam, sehingga perkara yang perlu kita pelajari, kalau kita bangunnya kesiangan, bukan perkara jam berapa kita harus bangun, tapi badan kita ini punya hak yang diajarkan oleh Nabi, yang perlu diatur jam berapa kamu tidur. Karena 3 hal perkara ini yang kemudian memperbolehkan kita untuk begadang. Nah, ketika Nabi tidur, Nabi pakai celak. Nih, celak yang kemudian Nabi pakai. Kadang ini 3, tuwaga. Nih, tuwaga atau tuwaga 3. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Biasanya Nabi atau sini 2, sini 3. Dengan seperti itu cara memakai celaknya. Ini terutama bagi teman-teman yang masalah di matanya, itu bisa menyehatkan mata, bisa menyembuhkan insya Allah dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi berwudu, dan ketika Nabi SAW itu berwudu, apa yang diajarkan oleh Nabi, barang siapa yang berwudu sebelum tidur, maka selama dia tidur itu dinilai sebagai ibadah, dan malaikat akan mendoakan dia di dalam balik baju dia. Maka Nabi ganti baju, Nabi tidur, Nabi menghadap kanan, dan Nabi baca doa-doa selanjutnya. Nah, inilah yang perlu kita tiru dari keseharian Nabi. Kalau kita niatkan untuk meniru Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah 24 jam kita bisa lakukan sebagaimana selayaknya hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Benar-benar kita pakai ibadah, dan ibadah kita yang paling gampang adalah ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau panjang silahkan ikut di cari Telegram YN Sirah Nabawiyah. Di situ mudah-mudahan ada pembahasan-pembahasan yang lebih panjang kalau ada waktu. King kadang bikin kelas tambahan. Nah, itulah. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Hai. Oh iya, udah buka kita. Oh iya. Ya, dia speechless. Jazakallah khair, King. Daging banget. Wah. Itu bacanya di mana sih? Ya di webinar. Oh, ya. Tenot. Ya, oke. Yuk. Ah. Hmm. Hmm. Keluar. Oh. Oke, jadi pertanyaannya karena suara dia nggak keluar, baiklah.
Nah, sebaliknya, kalau saya memilih pertanyaan yang di atas-atas, karena kan orang udah vote nih, nggak fair dong kalau kita baca, nggak dibacain dong. Ya. Nanti kalau Rizko udah muncul Sorry, baru suara dia gua, compile ya. Suara gua tadi kecabut mic-nya udah bener. Sorry ya, padahal gua udah ngomong panjang lebar. Ini udah kedengeran nih. Mana sih? sorry Jadi ya. intinya mana? Ya, Mas tadi Fuad aku udah dapat berapa duitnya itu? Apaan? Antum ngelepas berapa babi? waduh. Gak ada babi, gua di sini nggak usah bikin emosi deh. Gua udah paling bad mood hari ini, udah. Iya, mic gua Hati-hati lilinnya itu mati tuh. Ini kalau hujan bubar gue ini. Nih, gue di lantai 2 di atap di rooftop ini. Itu Ustaz Cahyo juga Lilinnya di bubar. atas. Ini lihat tuh langit tuh. Tuh langit tuh, tetangga gue. Apaan ngeblur? Langit Ini kalau aja ada yang diblur. selingkuh ketahuan sama gue di sini. Iya. Lu pakai filter ngeblur nggak ketahuan tadi ya. Oh, ngeblur nih, nih. Tuh. Oh. Widih. Oke ya, Kenapa tadi sih? Mau tahu seperti aja yang aku urusan bilang ya, Nggak ada, pertanyaannya nggak ada nih yang punya lampu ya di situ ya. ada seratusan lebih pertanyaan karena nggak Aduh, mungkin dijawab lu kesini semua. deh, King, biar tahu hidup susah. Woi. Ini ada 100 lebih pertanyaan, nggak mungkin dijawab semua, jadi di-compile ya supaya bisa mewakili banyak pertanyaan. Tadi untuk Ustadz Cahyo nih pertanyaannya. Kira-kira Ustadz Cahyo untuk storytelling ke anak-anak ada rekomendasi buku atau kitab nggak yang bisa isinya tuh banyak cerita untuk anak-anak. Terus kalau mau cerita ke anak-anak itu kira-kira dimulai dari anak-anaknya tuh umur berapa gitu. Apakah udah umur 20 tahun baru diceritain apa gimana gitu. Ya, atau baru sehari langsung diceritain apa gimana itu kira-kira. Iya. Silakan. Alhamdulillah apa yang disampaikan sama Mas Felix akhirnya terjadi juga bahwa brand personal saya itu memang anak-anak gitu. Dakwah yang nggak mungkin dipegang sama Sifrun kan itu. Kalau ada King Sifrun diserai anak-anak disembelih semua itu ya kan. Apalagi anak laki-laki ya, itu mengancam kekuasaan nanti ya. Jadi gini, ini pertanyaan bagus sekali karena memang yang pertama dulu ya, saya senang ada pertanyaan ini gitu, karena bayangan saya, wah ini teman-teman yuk ngaji ini kan para jumluan-jumluwati ya, itu gimana ya, apakah mereka tertarik dengan dunia storytelling? Awalnya saya kepikiran begitu, tapi ketika melihat beberapa kemudian data bahwa usia-usia teman-teman sekalian nanti sebentar lagi akan menikah, dan kalau sudah menikah itu maka ada tahap di mana insya Allah teman-teman akan merasakan menjadi seorang ayah, dan kemudian salah satu yang menjadi kabar gembira yang di dalam Quran pun juga disampaikan bahwa ternyata kisah yang disampaikan ya kepada siapapun lah, tentunya kisah-kisah yang baik itu ternyata akan meneguhkan keimanan. Berarti memang berkisah, bercerita itu efeknya luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh King Sifrun tadi ya, bahwa beliau itu sedang bercerita ya tentang keseharian Nabi, pada akhirnya memang luar biasa gitu loh. Walaupun kemudian secara retorika, ya begitulah retorika beliau. Retorika itu tidak mesti seperti para trainer ya, enggak ya, tetapi retorika itu tergantung apa yang akan disampaikan, kemudian siapa audiennya. Yang ngobrol seperti ini pun juga retorika. Lah, pertanyaannya adalah apa tadi? Pertanyaannya itu bagaimana kok? Rekomendasi buku. Rekomendasi Dia yang nanya. Dia yang ditanya. Bete. Jadi gini, masalah bercerita itu sebenarnya yang pertama harus menemukan dulu ya, why, kenapa harus bercerita gitu loh. Kalau kekuatan itu dapat gitu loh, pertanyaan itu dapat, maka nanti what, nah ini kan what-nya kan ya, bukan what, how-nya gitu ya, itu akan dapat juga. Jadi kalau sudah menemukan why-nya, maka nanti how-nya dapat. Nah, how kan gitu kan, termasuk rekomendasinya itu seperti apa. Kalau saya secara pribadi, saya tuh orangnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu yang saya lakukan. Jadi saya sumber referensi ketika melihat ketika saya akan mendongeng atau berkisah, saya melihat orang-orang yang sudah melakukan itu gitu loh. Karena memang cara belajar saya itu adalah meniru, kemudian mencari referensi berikutnya gitu loh. Nah, salah satu yang kemudian saya jadikan referensi itu para pendongeng-pendongeng senior gitu ya.
Kak Seto enggak, malah enggak gitu kan. Sudah terlalu- Kenapa disebut? Nah, ya enggak lah. Iya, karena beliau memang sangat pemerhati anak-anak kan. Oh, iya. Si komo lewat gitu ya. Momo si komo hei. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau saya biasanya kan Mas boleh Cahyo kan paman menyebut Dolip. nama. Kan boleh kan menyebut nama kan ini kan? Boleh. Boleh ya. Ya udah, nggak usah saya sebut nama ya. Intinya silakan ketik di YouTube para pendongeng lah, siapapun lah. Jadi siapapun. Nanti kalau sudah banyak referensi tentang gaya dongeng, baru kemudian kita akan mencoba mengulik sendiri ya dari kisah-kisah dari katakanlah sirah nabawiyah, atau mungkin kalau saya paling simple itu pakai 60 sahabat. Ya, 60 sahabat karangan Muhammad Khalid. Syekh Khalid Muhammad Khalid ya. Syekh Khalid Muhammad Khalid itu menulis buku judulnya 60 sahabat. Itu cukup simpel. Nah, kemudian setelah kita melihat gaya orang bercerita, bagaimana tekniknya, bagaimana retorikanya, barulah kemudian kita memiliki amunisi. Amunisi itu adalah buku-buku yang kita baca. Apa yang menjadi keperluan kita, ya sudah ambil di situ saja. Ya, misalnya kisah Bilal di Syekh Khalid Muhammad Khalid itu cukup lumayan detail sih tentang Bilal gitu ya. Nah, tapi kemudian kita tahu segmen kita kan anak-anak, maka ambil angle yang paling menarik untuk anak-anak. Nah, terkadang kita itu kalau bercerita tentang anak-anak itu pengennya banyak yang diceritakan. Padahal kalau anak-anak itu karakternya adalah satu kisah tapi contohnya banyak gitu loh. Satu kisah contohnya banyak. Contoh ketika misalnya kita cerita tentang Ka'bah misalnya. Nggak usah Ka'bah, Bilal aja ya. Bilal itu misalnya kita ulik dari sisi misalnya fisiknya. Fisik Bilal itu kayak apa sih? Kemudian dikaitkan dengan contoh zaman sekarang. Ya. Dikaitkan dengan contoh zaman sekarang yang orang itu sangat lebay terhadap fisik mereka, pengennya tampil ABC segala macam lah gitu ya. Nah, dan kemudian dibandingkan dengan Bilal yang sangat sederhana, bahkan hitam legam, rambutnya ikal gitu ya, bahkan dari bangsa budak tetapi dia mulia gitu lah. Nah, di situ premis awal udah dapat tuh bahwa ternyata fisik itu bukan menjadi ukuran dari kemuliaan seseorang. Ini ngulik Bilal dari fisik aja itu luar biasa. Nanti bisa dibandingkan dengan artis Korea, dengan apa. Jadi satu contoh ya, dibandingkan dengan Rizko, bandingkan dengan Fuad juga nggak masalah gitu. Jadi satu contoh tapi satu cerita tapi nanti banyak contoh. Itu anak-anak saya sih lebih ke situ gitu loh. Jadi tidak poin-poin banyak gitu ya, enggak gitu ya. Kayak Bilal itu biasanya saya potong jadi katakanlah 2 atau 3 bagian. Jadi misalnya ada season cerita Bilal, ya udah Bilal ketika disiksa, Bilal ketika sejarah adzan ya, yang ketemu dengan Abdullah bin Zaid yang mimpinya ternyata sama dengan Rasulullah gitu ya, atau Bilal ketika meninggalnya Rasulullah, ketika rindu dengan Rasulullah. Dah 3 itu diulik di situ, masya Allah itu luar biasa gitu lah. Jadi tidak kemudian dibuat semuanya, ambil satu angle aja, kemudian baru contoh-contohnya dikaitkan dengan anak-anak. Nah, itu salah satu yang saya lakukan. Beda mungkin pendekatan dengan King Sifrun. Kalau King Sifrun memang lebih rigid gitu ya. Karena apa? Memang segmennya membutuhkan itu. Nah, kalau anak-anak itu dikasih terlalu banyak ya poin-poin cerita, malah justru pusing mereka. Lebih kepada atraksinya, lebih kepada dalam bahasa saya itu nggak punya malunya, itu paling seneng mereka. Dibikin ringan ya, dibikin ringan materinya. Bikin ringan, betul. Yang penting gini, tumbuh kecintaan mereka kepada sahabat. Itu saja targetnya. Bukan pemahaman sahabat itu kehidupannya kayak enggak, tapi tumbuh, wah Bilal hebat. Dah itu aja targetnya. Karena kan anak kecil itu sedang mencari sebenarnya, sedang mencari idola gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi cari referensi kayak apa orang mendongeng, kemudian peluru-peluru itu kita susun ya dengan cara apa? Tadi satu kasus tapi banyak contoh gitu. Baru kemudian latihan. Jujur, saya itu walaupun gini itu tetap latihan. Oh. Ya, walaupun kemudian saya sudah kelas season banyak, tetap kalau mau mendongeng, mau berkisah, saya yang bikin materi dan saya present. Ya, saya latihan walaupun tidak langsung enggak, tapi coba untuk kayak gini. Jadi mengkait-kaitkan gitu. Jadi enggak pernah lepas dari namanya latihan kalau saya. Kira-kira begitu sih. Oh,
jadi kalau menceritakan tentang Bilal ketika disiksa itu langsung atraksi ditampilkan, lempar batu ke saya, lempar, jemur saya gitu ya. Iya. Sama tadi, Naik genteng tetangga azan. aduh, padahal ini ya, padahal tengah malam, azan tengah malam. Sama tadi Ustaz Cahyo belum dijawab, range umurnya tuh berapa yang Oke, optimal baik. anak-anak itu? Ya jujur, saya orang yang bukan menyerah ya, tapi berpikir 1000 kali kalau ngisi TK saya. Oh, Karena TK itu lebih banyak game ya. TK itu game gerak motorik, dah itu aja. Saya pernah ngisi TK 10 menit, nggak ada 10 menit itu bubar. Wah, gitu. Nah kalau saya SD, SD itu dapat saya. oh, Jadi dari umur-umur kelas 1 sampai kelas 6. 6 Umur tahun berapa ya, itu? 6-7 tahun Iya, ya. Dia 6 sampai ya 10 tahun lah gitu. Jadi yang sudah bisa mendengarkan. Nah, itu aja sih. Usia-usia udah mulai mengenal TikTok lah. Yang sudah bisa gini-gini itu loh. Berarti kalau di bawah SD teknik yang digunakan itu beda ya sama. Ya itu tadi yang lempar-lempar batu tadi karena mereka lari-lari. Di bawah SD itu lebih Itu jadi kepada anak kurang ajar itu. lebih kepada bahkan mungkin cuman lagu dibedah tapi bedahnya pakai atraksi atau apa atau mungkin sulap atau apalah. Yang penting itu kalau yang TK itu sebenarnya cuman mengajari adab gitu loh. Iya. Supaya mereka mau mendengarkan itu sudah luar biasa itu. Jadi lebih gitu. Jadi atau mungkin pelibatan mereka ya motorik ya termasuk verbal mereka diajak nyanyi, diajak menjawab, wah pokoknya dipuji ada gitu aja sih. Ya, Gitu. mantap. Oke. Bagus, bagus. Pertanyaannya sudah terjawab. Sekarang pertanyaan buat King. Ini pertanyaannya rada-rada mirip-mirip, jadi aku compile juga. King, tadi bahas tentang bagaimana memanage waktu sebagaimana Rasulullah. Sedangkan kata teman-teman ini, kita kan di akhir zaman waktu tuh berasa cepet banget, gitu ya. Belum lagi ada tugas kuliah, tugas ini, tugas itu, gitu ya. Apalagi misal yang kerjanya malam harus kerja, siangnya istirahat. Nah itu gimana caranya pengen meniru Rasulullah? Ada nggak tipsnya dari King, misal gitu? Baik. Yang pertama kalau kita ngomongin waktu sudah dijelaskan tadi materi awal. Waktu itu wal asri innal insana lafi husri. Modalnya sama, cuma kebanyakan itu rugi. Jadi modalnya sama, cuma kebanyakan kita itu memubazirkan waktu. Itu udah diingatkan sama Allah. Maksudnya kenapa waktu semakin singkat? Apakah kemudian semakin lama dari tahun 10 kemudian waktu kita jam kita jadi 20 jam, makin lama kemudian jadi 12 jam, makin lama jadi 10 jam per hari? Enggak, tetap 24 jam per hari. Yang menjadi beda adalah bahwasanya keberkahan dan bobot di setiap waktu kita itulah yang kemudian mengubah kita semua seolah-olah waktu kita itu terasa cepat. Bagi anak kecil yang namanya hari itu ya tetap lama bagi anak kecil, sebagaimana dulu kita ketika merasa kecil, waktu antara pagi menjelang siang, siang kemudian menuju sore, sore menuju maghrib. Maka antum melihat coba anak-anak kecil berapa banyak yang mengeluh untuk menunggu waktu buka. Karena waktunya kerasa lama. Karena anak kecil, kenapa? Karena gak banyak distract. Karena gak banyak kemudian macam-macam. Kita kenapa waktu terasa begitu cepat? Kita sekarang sudah punya gadget, kita kemudian punya media sosial, kita punya urusan ini dan urusan itu. Itu adalah bentuk pemanfaatan waktu yang kemudian husr itu tadi. Kita banyak menyia-nyiakan sehingga kita merasa bahwasanya banyak hal yang terlepas. Semua orang itu fitrahnya ingin kebaikan. Tapi kenapa orang itu merasa waktunya kurang? Yakni ketika dia kebaikan-kebaikan yang dia impikan itu hanya berhenti kepada wacana-wacana saja, bukan aplikasi. Kenapa kok dia berhenti di wacana-wacana saja? Dalam artian begini, teman-teman sekalian, bahwasanya waktu kita katakanlah tidak begitu berkah ketika kita itu tidak mendekatkan diri kepada inti pemberi waktu atau zat yang maha menguasai waktu. Itulah sebab kita kemudian tidak berkah. Bahwasanya semuanya Allah itu maha adil. Semuanya dikasih modal yang maha adil. Bukan menjadi alasan, bukan menjadi permasalahan kita itu memanfaatkan atau kita diberikan waktu berapa panjang. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi masalah kita,
kita itu sama-sama paham bahwasanya semuanya nanti akan ditanyai tentang pemanfaatan waktu. Allah akan nanya. Maka yang menjadi masalah kita pada hari ini, kita besok mau jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah kita. Kita mau jawab apa? Waktumu itu udah dipakai apa aja? Waktu kita itu selama hidup, selama waktu muda, selama kemudian kita dari kecil masih tua dipakai buat apa? Coba kita bayangkan masing-masing gini. Hari-hari itu akan ditanya sama Allah. Masalah kita mau jawab apa? Kita sekarang mau jawab apa? Seandainya kalau setiap waktu kita selalu punya alasan untuk menjauh daripada Allah. Ketika pas kecil ditanya, kenapa kok gak dimanfaatkan untuk kepada Allah? Kita jawabnya, biarkan masih kecil. Ketika remaja, kenapa kok gak dekat sama Allah? Besok kita akan bilang, wajar, namanya juga masih remaja, masih masa pencarian jati diri, masih wajar untuk nakal di situ. Kenakalan remaja itu wajar. Kalau gak nakal ketika remaja, itu lebih berbahaya, nanti tuanya bisa nakal. Itu klaim kita. Kalau sudah kuliah dan kerja, kita jawabnya kita lagi sibuk waktu kuliah, kita sedang libur pekerjaan. Ketika waktu pensiun, kita sudah selesai kerja, kita pensiun, kita jawabnya maklum mas, kesehatan saya sudah tidak menunjang lagi, sudah perlu diperhatikan. Lalu mati ketemu Allah, kita mau jawab apa di hadapan Allah? Kalau mindset kita seperti itu, mindset seorang muslim itu adalah mindset bahwasanya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan masalah berapa waktu yang diberikan kepada kita, apa yang kita manfaatkan di dalam waktu itu, dan bagaimana akhir kita dalam ketika diberikan waktu ketika di dunia, yang nanti menjadi akumulasi di hadapan Allah, menjadi kapasitas kita, apakah kapasitas penghuni neraka atau kapasitas penghuni surga. Itu aja sih dariku. Oh, berarti memang banyak di kita tuh ngebatasin diri sebenarnya ya. Padahal Iya. sebenarnya Allah tuh sudah kasih kesempatan yang sama kok di zaman Nabi sama di zaman kita tuh waktunya tetap aja, cuma kita aja yang ngebatasin diri. Aduh, aku kuliah, aduh aku kerjanya malam, aduh ini, aduh itu. Jadi seolah-olah waktunya dikit padahal kitanya aja yang ngebatasin diri. Gitu kan? Itu yang terjadi sama Fuad sih sebenarnya ya. Oh gue sih. Lu diem aja sih soalnya. MC. Gue denger kalian tuh kayak robot semua di sini. Gue nggak tahu. Gitu. Iya, jadi dari pertanyaan tadi itu gue juga nangkep dia bilang kayak di satu sisi aku pengen baca Quran, pengen khatamin. Tapi di sisi lain aku juga pengen menikmati kemudian sholat malam sampai kemudian berlama-lama. Di satu sisi lagi aku pengen jalanin misalkan dakwah gitu, dimana misalkan kayak Mas Rizko ya harus jam segini dakwah terus ngurusin broadcasting segala macam. Nah jadi bukan dari sisi kayak dia tuh mau antara sia-sia dan ibadah, bukan, tapi dia tuh kayak pengen kalau aku begini tapi ibadah itu kayak terlalaikan gitu. Aku ibadah yang ini kayak itu, dia kayak mau semua gitu sebenarnya. Nah gitu. ada rasa kayak kok aku nggak bisa maksimal ya. Kalau Rasulullah kan kayaknya, wih bantu orang dalam sehari tuh ya, bantu orang dalam sehari, Quran dalam sehari, kemudian dakwah dalam sehari, ngurusin keluarga, istri, anak, sahabat, negara. Jadi kayak kok bisa ya gitu. Nah di satu sisi kita aja kadang sehari cuma bisa ngerjain 2-3 tugas ataupun 2-3 kebaikan, itu aja udah tidurnya paling 2 jam misal kayak gitu. Nah itu salah nggak sih, atau emang udah akhir zaman begitu tuh loh? Kalau saya melihat mungkin ada dua kata ya yang hanya tipis ya, yaitu sibuk dengan produktif. Oh. Nah, mungkin ini bisa jadi PR nih. Jangan-jangan selama ini kita cuman sibuk aja, tapi sebenarnya nggak produktif gitu loh. Sementara ada orang yang memang waktunya sama sih, tapi ternyata dia bisa bikin karya, amal-amalnya juga optimal. Itu ya karena dia produktif gitu loh. Dia tahu apa yang harus produk sama dia gitu. Dia tahu apa yang harus dibikin sama dia. Nah, apa yang kemudian mau dibikin sama dia itu pasti akan dikaitkan dengan tujuan kehidupan dia. Maka dia produktif gitu loh. Bahwa kemudian ya kita mungkin ya perlu istirahat, perlu futsal, perlu apa, itu tetap dalam ranah bahwa kita sedang merefresh untuk akan melangkah lebih besar lagi gitu loh. Jadi berarti itu salah satunya mungkin fokus berarti Ustadz ya. Skala prioritas. Iya, jadi dia fokus kepada apa yang dia mau raih, dan dia tahu kalau misalkan aku pun istirahat ini karena aku tahu harus mau ngapain gitu ya. Iya. Tapi jangan salah loh, Fuad, Rasulullah tuh gak ngajarkan kuantitas loh. Sahabat kan tadi bilang gini, kalau untuk masalah sholat sunnah yang paling panjang tuh Rasulullah di antara kita.
Ya. Tapi kalau untuk masalah ngimamin sholat wajib, Rasulullah itu paling cepat di antara kita. Artinya Rasulullah sedang ngomongin efektivitas penempatan. Jadi kadang orang kalau pengen baik, orang hijrah pengen baik, semua amalan dilakukan, pengen ngelakuin semuanya. Misalkan Ramadan ini, kan ada rakyat kemarin, beberapa rakyat bilang ke aku kan, King, ini Ramadan target kita ngapalin juz 29, 28, 29, 30 dan juz dan nama-nama Asmaul Husna. Aku bilang jangan. Jangan. Keinginan kita menjadi baik yang terlalu berlebihan dalam dosisnya kemudian membuat kita menjadi trauma terhadap ibadah. Karena Rasulullah mengajarkan itu bertahap, pak gitu loh. Kemudian baru kita kuat. Makanya ini yang jadi pertanyaan, kok bisa melakukan sebanyak itu? Dan dibilang ini kan habits, ini kan kebiasaan. Kebiasaan itu bertahap. Kalau antum belum biasa sholat duha, jangan langsung nembak kebiasaan sholat duha sehari 8 rakaat, 12 rakaat. Setidaknya 1 bulan 2 rakaat dulu. Ini kalau bisa nih Ramadan, antum yang nggak pernah sholat duha, jangan pernah bolong. Jangan pernah bolong meskipun cuma 2 rakaat. Nggak usah banyak-banyakan. Nah, itu yang kemudian membuat kita merasa bahwasanya ini ibadah adalah bagian daripada kita sehingga kita nggak ngerasa berat. Sebagaimana ketika kita nggak pernah mengeluh, kita megang handphone di setiap waktu apapun karena kita merasa handphone ini bagian daripada diri kita. Identitas kita ini handphone. Kenapa? Karena ini jadi ada pengkondisian dulu sehingga amal ibadah itu menjadi jati diri kita, menyatu dalam diri kita. Justru kebalik, bukan gimana cara kita melakukan ibadah itu, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kita itu ngerasa kurang kalau ibadah itu gak ada. Sebagaimana kita kalau pergi keluar, handphonenya ketinggalan di rumah. Seperti itulah yang saya harapkan bahwasanya kalau kita lupa sholat duha, di mana kita sudah 2 bulan terbiasa sholat duha, kita ngerasa ada yang ganjil. Makanya si rakyat itu King bilang, kalau mau ngafalin Asmaul Husna aja dulu. 1 bulan, misalkan sehari 3. Nggak usah kemudian ayat-ayat juz 30, 28, 29, jangan. Nanti menjadi trauma. Sebagaimana khususnya dalam Ramadan ini yang menjadi catatan saya pribadi ya, ketika anak-anak itu orang tua itu terjebak terhadap gerak-gerakan anak. Orang tua ngerasa bangga, merasa anaknya sudah soleh ketika jadwal Ramadan dia penuh dengan tanda tangan imam. Karena dia terjebak dari gerak-gerak. Anakku sudah melakukan ibadah ini, padahal orang tuanya di dalam rumahnya nggak pernah mengajarkan esensi daripada sholat tarawih itu. Nggak pernah mengajarkan bahwasanya kenapa kok dia harus melakukan itu. Orang tuanya bangga dengan tulisan yang begitu banyak sehingga dia menganggap anak itu sudah soleh, padahal anaknya di dalam masjid cuma teriak-teriak, padahal dia datang ke masjid kemudian main mercon, kemudian ketika salam dia masuk ke masjid lagi minta tanda tangan. Orang tuanya nggak tahu. Kenapa? Karena esensi lebih penting daripada gerak-gerakan. Jangan sampai kita terjebak terhadap gerakan sehingga kita memandang secara tidak sadar agama itu cuma sebatas gerakan, dan gerakan itu adalah beban, pekerjaan bagi kita yang ketika kemudian lewat itu kita ngerasa bebas, sehingga ketika dia punya kemampuan untuk memilih ketika orang tuanya sudah jauh daripada orang tuanya nggak megang dia kemudian memilih untuk tidak terbebani dan dia memilih untuk tidak beribadah. Kenapa? Karena tanpa sadar orang tua menganggap ajarannya ini baik, tidak sadar ternyata di sisi lain orang tuanya justru menanamkan kepada anak sifat atau nilai trauma terhadap ibadah karena pendekatan terhadap ibadah yang diajarkan oleh orang tuanya itu tidak tepat. Langsung ngasih dosis yang ibaratkan kan ada bodrek, ada bodreksin. Anak balita jangan dikasih bodrek, kasihnya bodreksin. Ya, jadi dosisnya jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti orang kan kebanyakan orang itu trauma terhadap yang namanya ibadah. Esensi itu lebih penting daripada banyak-banyak. Teman-teman sekalian. Dan mungkin bisa King bantu jelasin. Ini kan aku lihat dari berbagai pertanyaan ini ada yang bilang kira-kira beginilah. Aku tuh sibuk, ada kuliah, ada tugas dari kampus ataupun ada tugas dari pekerjaan gitu ya. Sehingga aku nggak sempat beribadah gitu loh. Padahal bisa jadi dia bekerja, dia beramal, itu kan termasuk kategori ibadah juga kan, kalau memang sesuai syariat. Nah mungkin teman-teman ini masih menganggap kalau urusan dunia. Nah, mungkin ini bisa dibantu dijelasin King.
Iya. Tadi mungkin teman-teman kelewat itu ya ketika King menjelaskan tentang Rasulullah SAW dan King jelaskan momen Isya-nya Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi itu suka mengakhirkan Isya.